Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Kita juga mau bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu pada kami tanpa terkecuali Tuhan. Engkau tetap baik Tuhan pada kami. Pada hari ini Tuhan, layakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Maupun juga Tuhan untuk setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Setiap apapun yang kami lakukan mungkin tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar hari ini juga Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Untuk setiap pujian yang kami akan naikkan juga Tuhan, itu biar menyukakan hati-Mu. Masih dalam sikap berdoa, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan pujian, selalu menyembah-Mu. Kaulah Allahku penolong dalam kesesakan. Kaulah Allahku penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, menjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembah-Mu, selalu menyembah-Mu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang.
berakhir di bulan April ini. Dan karena itu kita mulai kebaktian kita ini dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Mazmur 96 ayat 11 hingga ke-13 berbunyi demikian. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Sekali lagi saya mau mengajak kita untuk mengeluarkan suaranya supaya lebih semangat, lebih bersuka cita. Selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, sudah keluar suaranya ya. Ya, tak terasa kita sudah boleh juga mengakhiri, ya hampir mengakhiri bulan April ini. Kita sudah ada di minggu keempat, ya kita percaya juga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena keperkasaan kita, tapi sungguh semuanya boleh kita jalani hari-hari kita ini karena penyertaan daripada Tuhan. Karena itu kita juga tetap terus berharap kalau Tuhan izinkan kita memasuki bulan yang baru minggu depan, biarlah itu juga menjadi bulan yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, kita juga bersyukur, saya lihat Pak Samosir sudah boleh hadir, bahkan juga sudah boleh bertugas untuk menerima tamu. Dari beberapa waktu lalu ia mengalami satu keadaan yang kurang baik, ya kecelakaan. Tapi bersyukur Tuhan telah memberikan juga kesembuhan bagi Pak Samosir ya. Makin sehat, makin juga bisa beraktivitas. Nah Bapak Ibu, untuk anak-anak sekolah minggu juga sepertinya sudah ada pengumuman yang perlu diingatkan minggu depan ya. Minggu ini dan minggu depan bagi orang tua silakan mengingatkan anak-anaknya untuk membawa celengan ya, persembahan yang selama ini telah diberikan. Boleh dibawa ke gereja untuk dikumpulkan dan itu nanti juga akan digunakan ya, setiap persembahan dari Bapak Ibu anak-anak sekolah minggu akan dipergunakan untuk pelayanan dari sekolah minggu. Jadi jangan lupa, bisa kalau mungkin lupa minggu ini, minggu depan ya boleh membawa ke gereja, dikumpulkan nanti setelah selesai ibadah pertama atau ibadah yang kedua. Nah Bapak Ibu, hari ini yang melayani pemberitaan firman Tuhan adalah Saudara Alfonso. Ya, ini Saudara Alfonso, dia akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Ya, adalah jemaat kita ya yang berstudi di Duta Wacana di Jogja di Fakultas Teologi. Ya, dan sekarang dia sudah memasuki tahap-tahap untuk juga boleh melayani ya pemberitaan firman Tuhan dalam mata kuliah juga yang sedang diambilnya. Ya, kita akan mendengarkan juga pemberitaan firman Tuhan. Ini juga bukan kebetulan, ia sudah mempersiapkan juga firman Tuhan ini dan nanti juga kita yakin juga melalui apa yang disampaikannya kebenaran firman Tuhan juga boleh kita tangkap ya.
Jadi kita bersyukur juga ada jemaat kita yang boleh belajar di sekolah teologi. Entah nanti juga kalau Tuhan izinkan mungkin Alfonso akan meneruskan juga di sini kali ya. Meneruskan, dia geleng-geleng kepala Bapak Ibu ya. Mungkin melanjutkan kalau saya sudah emeritasi, dia nanti jadi gembala jemaatnya. Atau juga nanti yang lain, siapa nanti jemaat. Saya juga tahu, mendengar ada juga jemaat kita yang sedang bergumul untuk juga masuk sekolah teologi ya. Kita doakan supaya juga ada generasi-generasi dari GKM Bandung ini yang terpanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan penuh waktu ya di gereja. Ya, hamba Tuhan penuh waktu. Kalau kita semua hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang penuh waktu untuk melayani di gereja itu menjadi orang-orang yang juga secara khusus menyerahkan dirinya. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan dan tidak ada alasan untuk kita tidak berjalan bersama Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, waktu imanku mulai goyah, bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Ia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saya persilakan duduk. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita mau bawa setiap doa dan permohonan kita ke hadapan Tuhan. Kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam setiap doa kita. Dan saat kita menyembah, Roh Tuhan akan bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja
jawaban di setiap doaku. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita bersepakat, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memiliki hak istimewa untuk kami bersekutu, beribadah dengan saudara-saudari kami yang lain. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami berdoa bagi gereja-Mu. Kami mengucap syukur untuk GKMI Bandung, tempat yang boleh kami gunakan untuk kami beribadah. Kami percaya Engkau pun sedang terus bekerja bagi gereja ini. Dengan setiap komisi, lewat pekerja-pekerja-Mu, Tuhan, kami tahu karya-Mu belum berhenti bagi GKMI Bandung. Kami berdoa untuk gereja ini, untuk gembala kami, orang yang sudah Kau utus ke tempat ini untuk melayani kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keberadaannya. Biarlah kiranya roh hikmat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu terus Kau tambah-tambahkan. Baharui dia Tuhan dari hari ke hari. Berikan dia kekuatan untuk dia boleh menggembalakan kami. Tuhan yang memperlengkapi dia, Tuhan yang menolong dia dan keluarganya. Tuhan memberkati pekerjaan Ibu Dita, juga studianya, kami memasrahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program-program dari gereja-Mu yang sudah kami susun. Tuhan, kami tahu Engkau pun bekerja lewat setiap program. Kiranya bolehlah program-program ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan terlebih Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi Indonesia. Kami bersyukur lewat tiap kejadian yang ada, kami tahu Engkau sedang terus bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Tuhan, beri kami kekuatan untuk menghadapi segala hal yang boleh terjadi. Berikan kami kekuatan untuk kami beradaptasi. Berikan kami kekuatan untuk kami juga boleh bersyukur, dan kami boleh melihat bahkan dalam kesusahan sekalipun kami boleh melihat bahwa Engkau memberkati kami. Pengenalan kami akan-Mu boleh bertambah-tambah lewat setiap kejadian yang boleh terjadi dalam hidup kami. Baik itu menurut kami buruk, tapi kami tahu Engkau merancangkan hal yang baik. Tuhan, untuk segala hal, untuk pandemi, untuk bencana, Tuhan, berikanlah kekuatan untuk setiap korban atau orang-orang yang terkena dampak dari bencana atau pandemi yang kami hadapi saat-saat ini. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami.
Kiranya dalam setiap hal yang boleh terjadi ini, kami semakin kuat, kami semakin teguh, kami semakin mencari-Mu, kami semakin mengharapkan-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu atau anak-anak yang sekarang juga sedang terus belajar online. Tuhan, kiranya Kau juga memberikan sukacita buat mereka. Mungkin mereka mulai jenuh, tapi kami percaya penghiburan, semangat yang daripada Tuhan juga boleh menolong mereka. Bapa, kami berdoa untuk setiap hal yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, baik itu ekonomi, baik itu rumah tangga, baik itu yang mau bersekolah. Tuhan, kiranya Engkau boleh terus menolong, terus bekerja, dan kiranya kami juga boleh punya hati yang taat untuk ikut dengan setiap kehendak Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat saudara kami Alfonso. Bapak, kami percaya dengan segala persiapan yang sudah Dia kerjakan, Engkau pun beserta menyertainya. Kiranya apa yang ingin Kau katakan, bolehlah itu keluar dari mulutnya. Apa yang ingin Kau sampaikan bagi jemaat-Mu, kiranya boleh tersampaikan dengan baik. Kami menyerahkan waktu-waktu ini Tuhan, waktu di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu bekerja, Mu menolong kami, memberikan kami pemahaman sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengambil keputusan untuk kami mau hidup taat, untuk kami mau hidup benar, dan kami boleh dibentuk, kami boleh menjadi cantik seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa, doa jauh yang daripada sempurna ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, ya, terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Alfonso. Biarlah apa yang akan disampaikan itu menjadi isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian pada pagi hari ini, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi
bangkit berdiri. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, bersyukur untuk semua kesempatan yang boleh kami terima dan nikmati juga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami semua dalam proses ini. Kau juga sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi sekali lagi. Baik, terima kasih untuk Pak Gembala Elfriend dan juga majelis serta jemaat yang sudah mengizinkan saya untuk berkhotbah di depan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya sedikit perkenalan singkat saja. Mungkin nama saya Alfonso Alexander. Saya adalah mahasiswa semester 6 Fakultas Teologi Duta Wacana dan hadir di sini untuk memberikan khotbah untuk juga memenuhi nilai tugas kuliah homiletika praktek. Sekian perkenalan dari saya. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membaca dari Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Saya akan bantu membacakan bagi kita semua. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya itu takut roller coaster. Iya, roller coaster.
yang naik turun, weng, semacam itu. Saya takut. Dan hal itu agak-agak mengherankan. Kenapa? Karena saya ini senang belajar sejarah, terutama sejarah dunia. Makin anehnya kenapa? Kalau kita lihat dan teliti, sebenarnya sejarah dunia itu mirip sama roller coasternya. Ada naik, ada turun, dan ada juga kadang lurus, kadang muter-muter. Sama juga. Ketika lagi naik mungkin keadaannya lagi bersuka cita, mendadak turun. Bisa jadi itu berduka cita. Dalam sejarah umat manusia ini juga sebenarnya kondisinya tidak selalu baik-baik saja. Kalau diibaratkan buku, ada lembar berbagai warna. Dan tentunya ada yang warnanya hitam. Biasanya kita asosiasikan dengan sesuatu yang buruk sekali. Contohnya apa? Kita bisa sebut seperti tragedi kemanusiaan. Kemarin sempat browsing sebentar di internet, dikatakan bahwa tragedi kemanusiaan adalah suatu peristiwa yang menimbulkan kerusakan kepada sekelompok orang tertentu. Wah, kasihan nih, satu kelompok tertentu malah. Bisa jadi karena satu daerah, atau karena satu etnis, atau karena satu agama, macam-macam. Dan tragedi kemanusiaan ini tidak hanya bisa karena ulah alam, bukan ulah sih ya, atau bisa juga karena perbuatan manusia. Kalau karena perbuatan manusia lebih ngenes lagi. Bisa kita bayangkan nih ya, kita bisa bayangkan seseorang itu lahir nggak bisa milih dia, nggak bisa milih identitasnya mau apa, nggak bisa gitu dia datang ke Tuhan. Tuhan, aku pengen lahir jadi orang Tionghoa supaya kaya. Nggak bisa kita nggak bisa milih identitas. Nggak kayak kita milih gorengan di depan di tretan. Nggak bisa. Kita bisa bayangkan sudah mah identitas nggak bisa milih. Terkena tragedi kemanusiaan itu. Sudah mah kena, sudah selesai tragedinya, ternyata hal itu berkelanjutan, lukanya enggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata hal ini juga menimpa orang-orang yang dibuang ke Babel. Orang-orang Israel kuno dibuang ke Babel sebagai konsekuensi dari mereka kalah perang, seperti yang kita baca di perikop sekarang ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, melihat teks yang baru saja kita baca, tentu enggak gampang untuk melakukan hal ini. Apalagi kalau konteks kita itu juga punya luka akibat tragedi kemanusiaan. Mungkin bisa tidak sama seperti yang orang Babel, tapi ya namanya juga tragedi, dia punya banyak sisi. Luka sendiri itu juga tidak berbentuk sesuatu yang harus kita terima saat itu juga. Entah dipukul atau apapun itu bentuknya, tapi juga mungkin bisa seperti kita bentuknya was-was atau takut. Hal yang sama juga diderita oleh orang-orang Israel kuno ketika mereka dipaksa pergi dari tanah yang sudah menjadi dalam tanda kutip milik mereka ke suatu negeri yang asing. Sebagai suatu bangsa Israel kuno tentu punya narasi bangsa mereka sendiri. Kalau di kita, mungkin kita kenal ya dulu ada yang namanya nenek moyangku seorang pelaut. Ada lagunya juga malah, cuma saya nggak pede nyanyi. Mereka punya narasi mereka sendiri. Contohnya kita bisa lihat di Keluaran 12 tentang Paskah Yahudi. Pas malam Paskahnya, kusen pintu dicat darah, sekeluarga kumpul makan sambil sang kepala keluarga bercerita, kenapa sih kita harus begini, bla 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 dan selebihnya. Kita bisa bayangkan juga orang-orang yang terbuang ini termasuk mereka yang sudah mendengar berbagai macam kisah. Kita bisa urutin nih misalnya. Abraham menaati Allah.
ceritanya berkelanjutan. Bangsa Israel kuno waktu dibimbing Musa menerima berkat-berkat dan bantuan dari Tuhan. Dan salah satu juga yang mungkin tetap jadi kenangan sampai sekarang, yaitu tentang Raja Daud. Kita bisa bayangkan juga mereka itu karena sudah mendapat hal-hal seperti tadi, itu membayangkan diri mereka sebagai suatu bangsa yang punya privilege atau hak khusus. Kita bisa baca juga di kitab-kitab yang lain, hak khusus ini macam-macam. Penyertaan Tuhan yang tiada henti, perlindungan dari musuh, berkat yang tidak habis-habis, dan hak tanah kekal. Wih, bayangin kalau hak tanah kekal, zaman sekarang kayaknya agak-agak susah. Tentu kita bisa melihat juga nih betapa kecewanya orang-orang Israel ketika melihat bahwa realita yang harus mereka hidupi sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Mereka percayanya A, malah dikasihnya yang B. Reaksi mereka yang dibuang ke Babel ini kita bisa bayangkan berbagai macam. Mungkin ada juga yang, wah nggak bisa gini, kita harus lawan, kita harus bebas. Ada juga yang mungkin, tanah baru, ya udahlah tunggu di sini dulu aja. Kita damai-damailah sama tetangga-tetangga sekitar kita. Dan juga salah satunya mungkin bisa kita bayangkan seperti, ya udahlah kita ongkang-ongkang kaki aja, tiduran, ngopi dulu. Kalau niat mungkin sambil ngudut juga sekalian. Sambil nunggu nih, kapan Tuhan membebaskan kita. Begitu kita udah bebas, ciao dah, kita pulang. Ternyata tidak begitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yeremia sebagai seorang nabi, atau mungkin biasa kita tahu juga sebagai penyambung lidah Tuhan, itu tidak bisa diam saja melihat kondisi orang-orang Israel kuno yang terbuang seperti ini. Makanya beliau mengirimkan surat ini. Kita bisa melihat Yeremia ini memperingatkan orang-orang yang terbuang ini, itu seperti seorang orang tua yang mengingatkan anaknya untuk bersekolah atau bekerja lebih giat. Yang orang Jawa mungkin ya, ayo kerja sing genah, atau sinau sing rajin. Yang Sunda mungkin cik atuh diajar digawena sing bener. Mungkin kita bisa bayangkan. Bahkan kalau kita lihat lagi ke sedikit di atas perikop tadi, Yeremia itu memberikan instruksi yang detail dan jelas apa yang harus mereka lakukan. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, dirikan rumah, bikin usaha, dagang lah, apalah, sebisanya mereka. Berketurunan, melanjutkan keturunan juga, dan lain-lain sebagainya. Ini menjelaskan bahwa dalam pembuangan sekalipun, bangsa Israel tidak boleh sekedar bermalas-malasan. Nah, setelah paham ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira apakah hal ini, tentu pertanyaannya ya, bisa diterapkan sepenuhnya pada kita? Kira-kira bisa nggak? Jawabannya tentu tidak. Lebih tepatnya tidak sepenuhnya. Jadi jangan ditelan bulet-bulet. Terdapat setidaknya dua hal yang bisa kita lihat dulu. Yang pertama, orang-orang Israel ini dibuang ke Babel karena mereka melanggar perjanjian atau beret bahasa Ibraninya antara Allah dan nenek moyang mereka. Detailnya bisa dibaca di kitab Yosua 24. Di mana Yosua bahkan memperingatkan pada mereka, kamu akan kesulitan. Tapi bangsa Israel dengan semangat Petrus sebelum ayam berkokok bilang, pasti bisa.
Maka kita bisa lihat nih sebagai akibatnya, apa yang terjadi pada orang-orang ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Dan pesan ini yang menjadi bahan bacaan kita sekarang sebenarnya ditujukan secara spesifik khusus kepada mereka ini saja. Kurang lebih waktu awal-awal saya masuk teologi, dosen saya memberi analogi seperti ini. Anda bayangkan suatu kali Anda mungkin sudah berusia tua dan lagi bongkar-bongkar gudang. Tiba-tiba ketemu secari kertas pesan, harus makan banyak sate kambing. Padahal Anda kena hipertensi. Tentu Anda akan kaget, loh kok begini? Ternyata selidik demi selidik, kertas itu adalah bagian surat dari seorang ibu kepada anak perempuannya yang kena darah rendah. Kita bisa mengerti ya di sini pentingnya mempelajari konteks itu supaya tidak sembarangan pakai. Nah, yang kedua adalah biasanya dalam membahas ini, ayat ini nih terutamanya, fokusnya itu cenderung lebih dipusatkan ke bagian pertamanya saja. Yaitu usahakanlah kesejahteraan ke kota di mana aku buang. Kita dalam membahas dan memaknai hal ini, itu seringkali lebih fokus kepada bagian yang gak enaknya aja. Udah kayak pakai kacamata kuda kita kalau ngelihat yang itu. Secara tidak langsung, apa yang kita lakukan ini tuh seperti memposisikan kita, kayak posisi siap gerak gitu. Memposisikan diri kita dalam posisi yang kecil, lemah, bahkan bisa jadi tidak berdaya. Dan bisa jadi, itu benar, bisa jadi. Ada masa-masanya nih, di mana kita itu memang merasa nggak bisa ngapa-ngapain, menghadapi apapun yang boleh dibilang bikin kita susah selama kita berdinas di bumi ini. Tapi di tengah ketidakberdayaan itu masih ada 3 hal yang setidak-tidaknya bisa kita lakukan. Masih ada Bapak Ibu. Yang pertama adalah berdoa. Kenapa berdoa? Dalam keadaan panik, itu otak kita akan, boleh dibilang, ada yang bilang konslet, atau ada yang bilang ngeblank, putih semua, gak bisa lihat apa-apa. Kita lupa untuk duduk menenangkan diri terlebih dahulu, apalagi berdoa. Penting nih bagi kita untuk ingat, apalagi kalau kita mengaku diri orang Kristen. Kalau mengaku diri orang Kristen, tidak boleh lupa berdoa untuk minta tuntunan Tuhan juga. Yang kedua adalah berusaha. Kenapa berusaha? Menyadari kita terbatas, itu bagus. Berdoa dengan hati yang tulus, makin bagus lagi. Saya tambahin jempolnya 2, cuman nanti jatuh ini. Tapi kalau tidak ada sedikit pun aksi, ya kalau kata orang Jawa sih podo wae. Atau kalau kata orang Sunda, sarwana eta mah. Bahkan Alkitab sendiri pun memperkatakan itu. Kita lihat di Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kita juga perlu mengusahakan hal itu dalam kehidupan kita. Caranya, tunggu sebentar. Kita masuk ke poin ketiga.
Poin ketiga adalah mengingat bahwa akan selalu ada reaksi dari setiap aksi yang kita lakukan. Bagi teman-teman nih yang masih sekolah, terutama yang jurusan IPA, ada namanya hukum Newton kan? Kalau yang ingat ya. Ini juga berlaku sama. Di sini Yeremia mengingatkan bangsa Israel yang terbuang bahwa akan selalu ada reaksi dari apa yang mereka lakukan. Jadi dalam mengusahakan kesejahteraan bagi kota itu, dimanapun mereka dibuang, mereka juga akan turut merasakan kesejahteraan itu. Lalu kemudian munculkan pertanyaannya, gimana caranya Pak? Caranya harus saya akui tidak ada satu resep yang boleh dibilang manjur. Enggak ada satu yang, oh kamu tinggal pakai ini, langsung sembuh. Enggak. Karena caranya berbagai macam. Contohnya kita bisa lihat selama pandemi ini, Pak saya gimana mengusahakan kesejahteraan? Saya makan aja masih seadanya. Bisa, tenang saja. Contohnya gimana? Memakai masker. Jaga jarak, pakai maskernya tentu dengan cara yang tepat ya, bukan di bawah hidung. Jaga jarak. Lalu kalau sudah bisa, segeralah divaksin. Seperti Pak El yang sudah mencontohkan bagi kita semua. Itu dalam konteks vaksin misalnya. Kalau misalnya kita sebagai seorang pelajar, ya belajarlah yang rajin. Jangan nyontek ya, jangan juga. Kalau sudah bekerja, ya bekerjalah dengan jujur. Nggak usah aneh-aneh. Kalau mungkin bertanya, Pak saya hanya ngurus rumah gimana? Iya enggak apa-apa. Uruslah rumah itu dengan sebaik-baiknya. Enggak apa-apa. Kalau misalkan tanya, Pak kita ini tinggal di daerah ini nih, kita gimana cara mengusahakannya? Ya jadilah tetangga yang baik, hidup rukun dengan tetangga-tetangga di sekitar. Gak usah ikut-ikutan bikin rusuh, enggak perlu itu. Kalau memang hanya itu yang bisa kita lakukan, enggak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa? Sekecil-kecilnya hal itu tetap bagian kita. Dan itu tidak bisa diambil dari kita. Semisal Tuhan ternyata mempercayakan yang lebih lagi, monggo, silakan aja, enggak apa-apa. Yang penting ingat, karena harus kita akui juga kan kadang kita sendiri kan berdoa minta supaya bisa lebih. Minta bisa melakukan lebih, itu boleh. Bagus malah. Yang penting harus ingat, terlepas apapun jawaban Tuhan, apakah Anda siap? Semisal saya tanya, apakah siap? Siap enggak kira-kira? Baru 3 minggu ini rasanya nih, pasca kita merayakan Paskah. Sepanjang hidup kita berulang kali kita diingatkan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Salibnya yang kayak gini. Dan hal ini tuh kita responi dengan semangat 45. Yang saya nggak tahu datangnya dari mana. Tapi nih ya, begitu konsekuensinya mulai muncul, kita mulai mundur. 1, 2, udah kayak mundur, gerak. Entah karena berbagai hitung-hitungan mungkin, pertimbangan, atau mungkin pergulatan batin. Duh firman Tuhan juruhnya gini tapi aku, kondisiku, aduh gimana tuh. Termasuk juga nih dalam hal mengusahakan kesejahteraan. Dalam hal ini kita dan saya ditolong dengan perenungan seorang teolog bernama Donald Kraybill.
Dalam perenungannya dia kurang lebih berkata begini, Tuhan memang berjalan bersama kita dalam berbagai tragedi yang kita alami. Dan salib itu membuktikan bahwa Tuhan itu memahami penderitaan kita. Jadi Tuhan paham. Tetapi salib adalah sesuatu yang kita memang pilih. Kita yang pilih. Kita bisa memutuskan nih, apakah mau memikul salib itu atau enggak. Jadi misalkan kayak ngomong, Tuhan aku mau manggul salib. Monggo, enggak apa-apa. Tapi nih ya Bapak Ibu, kalau Anda dengan tegas menjawab, ya, maka perihal mengusahakan kesejahteraan ini, itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Kiranya apa yang kita perbuat setiap harinya dalam mengusahakan kesejahteraan menjadi bahasa cinta yang bisa dilihat orang dan disenangi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman ini bermanfaat bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, saya undang majelis untuk membacakan warta. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk hambanya, untuk Alfonso yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam studimu, memberkati juga dalam pelayananmu kelak. Terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian sebentar, ada beberapa warta yang harus disampaikan. Warta hari ini 1, Komsel online hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Link di share di grup WA GKMI Bandung. Mari saudara-saudaraku bergabung dalam Komsel hari Rabu nanti ya tanggal 28. Yang kedua, sekolah minggu. Celengan sekolah minggu sudah bisa dikumpulkan minggu ini tanggal 25 April 2021 dan minggu depan tanggal 2 Mei 2021 di ibadah 1 dan 2. Yang ketiga, Diakonia mengadakan baksos berbagi kasih berupa nasi kotak untuk lingkungan sekitar gereja hari Jumat besok tanggal 30 April 2021 dan hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Yang keempat, berkenaan dengan terjadinya bencana alam, banjir, bandang, tanah longsor, dan angin kencang di NTT yang berdampak pada korban jiwa dan materi bagi saudara-saudara di sana, maka pengurus lembaga Diakonia Sinode GKMI MDS mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu untuk mendukung dalam bentuk dana atau program peduli NTT. Adapun dukungan dana dapat disalurkan melalui rekening pengurus MDS yaitu BCA 009 11 60080 atas nama Petrus Gunawan Wijaya atau Agus Tianto, atau bisa juga melalui amplop khusus MDS yang tersedia
di meja amplop depan ruang ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi bagi Bapak Ibu kalau mau ambil bagian dalam membantu saudara kita yang di NTT, di depan ada amplop yang tulisannya untuk MDS ya. Yang kelima, selamat ulang tahun Bapak Ratakan Waoma tanggal 25 April. Yang kedua, Bapak J. Teguh Wijaya 26 April. Ibu Erliana 28 April, Ibu Poniem 28 April, Ibu Eli Taryani 28 April, Ibu Mestawati Sihotang 30 April, yang terakhir Ibu Silvi Susiwati 1 Mei. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Pak El untuk menutup kita dalam doa, ditutup dengan pujian sebab Kau besar. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini, saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang datang ke tempat ini dengan membawa beban-beban dalam kehidupan. Ada pergumulan bahkan juga untuk anak-anak yang ada di bangku sekolah di SMA, yang juga sedang mungkin di kelas 3 sedang menunggu, berpikir, merenungkan mau kemana setelah saya tamat SMA, apakah saya akan kuliah, bekerja atau apapun. Yang mungkin itu semua keadaan itu membuat kita mengalami kegalauan, kebingungan, keraguan. Tetapi satu hal, ketika kita juga selalu yakin bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini ada Tuhan bersama dengan kita, dan kita percaya bahwa dalam setiap langkah kita ini Tuhan juga akan menuntun, maka keraguan itu juga akan boleh sirna dalam kehidupan kita. Dan muncullah sebuah keyakinan akan hari depan kita. Bahkan juga kita boleh mengusahakan kebaikan-kebaikan Tuhan itu semakin hadir. Karena itu mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam ruang doa. Saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Haleluya. Katakan bersama, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Bersama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Namun tetap Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sungguh-sungguh katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya, selalu ku percaya. Dengan sungguh-sungguh katakan, hatiku percaya, kami percaya. Oh, hati kami percaya, percaya, selalu ku percaya. Hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan sungguh-sungguh kami percaya, masa depan kami, hidup kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya, ya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, angkat tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dalam kebimbangan, keraguanmu dalam hidupmu, tetapi pujian ini mengingatkan untuk kita tetap percaya. Sekalipun mungkin jalan hidupmu saat ini gelap, sekalipun saat ini mungkin masa depanmu menjadi sesuatu yang masih misteri, tetapi melalui pujian ini engkau diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Percaya kuasa Tuhan itu bukan hanya terjadi pada beribu-ribu tahun yang akan lalu, tetapi kuasa Tuhan itu juga boleh dinyatakan pada saat ini. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Di dalam akhir bulan ini, dalam segala pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mungkin ada persoalan-persoalan besar yang sedang terjadi dalam keluarga mereka. Ada relasi-relasi yang mungkin sedang retak dalam hubungan suami istri mereka. Yang juga membuat mereka mengalami kebingungan, keraguan akan masa depan keluarga mereka. Tetapi biarlah Tuhan saat ini kuasa-Mu itu, pemulihan-Mu itu boleh dicurahkan bagi setiap tangan-tangan terangkat dalam pergumulan-pergumulan mereka ini Tuhan. Biarlah hati mereka selalu terbuka untuk dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Kalau mungkin hati-hati yang saat ini adalah hati-hati yang keras, biarlah juga dengan kuasa-Mu itu Tuhan, hati yang keras itu juga boleh dilembutkan menjadi hati yang boleh disapa, dijamah oleh kuasa-Mu. Saat ini hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Mungkin mereka juga sedang punya pergumulan dalam kehidupan ekonomi mereka Tuhan. Dan apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini Tuhan, yang menghantam seluruh kehidupan, membuat mereka galau, bingung, mencukupkan, mungkin hanya untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari pun saat ini sudah menjadi sulit Tuhan. Berjalan di tempat, bahkan mungkin mundur usaha mereka. Kegalauan, kebimbangan, keraguan sedang melanda mereka.
Hamba berdoa kepadamu Tuhan, biarlah juga tangan-tangan yang terangkat ini, Engkau berkenan Tuhan, juga selalu dengan lembut berkata kepada mereka, tenanglah, aku bersama dengan Engkau. Tenanglah, aku akan memulihkan juga kehidupanmu. Percayalah kepadaku. Lihatlah semua berkat yang akan juga aku curahkan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini juga mungkin mereka juga bingung dengan tentang masa depan anak-anak mereka. Apalagi mungkin anak-anak mereka yang akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di tengah-tengah situasi yang pada saat ini Tuhan. Bahkan juga anak-anak yang mungkin juga bingung, Tuhan, aku harus kuliah kemana? Orang tuaku sepertinya juga sulit saat ini. Apa langkah yang aku harus pikirkan? Tuhan, biarlah juga Engkau boleh melawat mereka, menjamah mereka, meyakinkan mereka juga masa depan mereka juga ada di dalam tangan-Mu. Mukjizat-Mu tidak hanya terjadi beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi mukjizat-Mu yang di luar akal pikiran manusia juga boleh terjadi pada saat ini. Hamba berdoa kepada mereka. Dan mungkin juga tangan-tangan yang tangkat saat ini Tuhan juga sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Kalau engkau sedang mengalami sakit penyakit, peganglah bagian tubuhmu yang kau rasakan sakit itu. Dan ketika engkau memegang bagian tubuhmu itu, peganglah juga itu dengan kuasa iman kepercayaanmu sungguh-sungguh. Dan saat ini kita bersama-sama berkata, di dalam nama Tuhan Yesus segala bagian tubuhmu dijamah oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sekarang ini bagian tubuhmu dialiri oleh bilur-bilur Kristus yang telah terurai di atas kayu salib itu. Dan bilur-bilur itu menjadi bilur-bilur yang menyembuhkan. Dan karena itu kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit itu boleh dihancurkan, diremukkan, dipatahkan dan diberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk semua persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa terungkapkan. Biarlah juga kuasa-Mu boleh nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengangkat tangan sungguh-sungguh juga berkata, dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa daripada Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kini tiba saatnya bagi kita untuk undur dari rumah Tuhan ini. Tapi biarlah kita undur dengan membawa sebuah tekad hidup yang baru. Dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam hidup kita ini berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu pulanglah di dalam damai dan cinta Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan dan anugerah. Sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin. Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan bersatu teduh sejenak.